Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan sore ini kita akan belajar bersama modul 3. Modul 3 sesi 1 langkah 6 dengan tema memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Biasanya kita kenal dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Namun sebelum kita mulai FDS pada sore kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi saat ini yang sedang melanda dunia, yaitu virus corona. Al-Fatihah. Baik ibu-ibu, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada ibu-ibu yang berpengalaman melahirkan dengan menggunakan biaya pribadi atau tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan nasional atau tidak memiliki? Penerima bantuan program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal dengan PKH semestinya berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Karena PKH itu adalah bantuan yang paling dasar, bantuan yang paling rendah, itu adalah penerima PKH atau yang sering disebut dengan KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Bukan KM lagi, bukan KSM, bukan keluarga sangat miskin. Sekarang diganti dengan KPM, Keluarga Penerima Manfaat. JKN bisa diperoleh atau bisa diurus dengan syarat-syarat tertentu, dengan prosedur tertentu. Sebenarnya bisa didapatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH agar ibu dan bayinya bisa tercover dalam JKN itu. Kalau ibunya sudah punya JKN, otomatis anaknya bisa didaftarkan di JKN. Otomatis anaknya sudah masuk kepada penerima bantuan JKN itu. Cukup datang kepada BPJS, membawa kartu BPJS ibunya, membawa KSK, kemudian NIK anaknya ditulis dengan nomor keluarganya. Itu sudah bisa. Untuk lebih jelasnya, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, mari kita saksikan film ini, bagaimana caranya mendapatkan kartu JKN, bagaimana prosedurnya, siapa saja yang berhak mendapatkan kartu JKN itu. Monggo kita lihat bersama. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Bagaimana ibu-ibu?
tentang film yang kita lihat tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Kalau sudah paham, ya sudah selesai. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo bertanya. Oh ya, kadang memang ibu-ibu itu sebenarnya punya kartu JKN, jaminan kesehatan sosial, jaminan maksudnya jaminan kesehatan nasional. Akan tetapi ibu-ibu itu takut untuk menggunakannya, bahwa obat dan pelayanannya yang diberikan oleh postu, oleh pelayanan pertama yaitu Puskesmas, takut obatnya tidak sama dengan yang bayar, takut pelayanannya tidak sama dengan yang umum istilahnya. Itu sebenarnya sama, cuma ibu-ibu saja kurang percaya bahwa JKN ini haknya sama dengan orang yang membayar itu. Juga bisa komplain kalau pelayanannya tidak sesuai. Begitu ibu-ibu. Kalau memang ada yang kesulitan, nanti kita urus bersama. Memang di Bangkalan ini kadang agak sulit untuk mendapatkan sesuatu itu. Butuh proses yang panjang, butuh proses yang alot untuk mendapatkannya. Sebenarnya di Bangkalan itu yang tidak punya JKN pun bisa di-cover oleh daerah. Di daerah itu ada namanya Biakes Miskin, biaya kesehatan masyarakat miskin, dengan syarat tertentu, yaitu datang ke kepala desa membawa KSK, kemudian minta surat keterangan tidak mampu atau miskin, kemudian dibawa ke dinas sosial dan seterusnya ke rumah sakit. Insya Allah bisa untuk mendapatkan pelayanan yang gratis. Tidak perlu khawatir bahwa yang selama ini kita dengar bahwa pelayanan gratis itu tidak sama dengan yang membayar, pelayanannya asal-asalan, itu salah. Kalau itu memang terjadi, itu bisa dikomplain dan itu bisa diurus ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ada dari ibu-ibu ada yang kesulitan, monggo hubungi kami, insya Allah kami siap membantu. Dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.